pernyataan dari Wakil Ketua KPK, oh saya sudah tahu tempatnya kok, sebentar lagi saya tangkap. Tidak perlulah diekspos ke media, tangkap saja sudah. Rakyat itu tertawa lihat pertunjukan atau drama yang dimainkan oleh KPK ini. Halo sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, beberapa minggu terakhir rakyat Indonesia disuguhi kembali drama Harun Masiku. Wah, ini seorang buronan dari KPK yang sudah 4 tahun, nggak tahu tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, muncul lagi drama Harun Masiku. Akhirnya merembet kemana-mana sampai seorang sekjen dari partai besar PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto juga diperiksa. Kemudian ada lagi drama yang dibuat oleh KPK sampai HP dan tas dari sekjen PDI Perjuangan disita. Nah, saya tidak masuk ke ranah itulah, itu ranah KPK. Yang membuat saya heran sebetulnya adalah KPK melalui Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku, dalam sepekan akan ditangkap. Ini pertanyaan yang membuat saya bingung ini, apa yang terjadi dengan KPK? Karena pernyataan dari Ketua KPK atau Wakil Ketua KPK ini hal yang aneh gitu. Ini seolah-olah warning untuk Harun Masiku yang membaca media ya untuk lari kembali. Artinya begini loh, kalau KPK sudah tahu persis keberadaan Harun Masiku, tidak perlulah diekspos ke media, tangkap saja sudah. Kalau memang KPK benar-benar tahu keberadaan Harun Masiku. Sahabat Main TV, saya ingin sampaikan sedikit saja bahwa kasus Harun Masiku ini terjadi tahun 2020 lah. Ini drama tentang pergantian antar waktu itu. Harun Masiku ini adalah wakil rakyat yang tidak terpilih waktu itu di Pileg tahun 2019. Dia urutan nomor 5, yang terpilih nomor 1 itu adiknya Pak Taufik Kemas, kemudian sebelum pencoblosan meninggal lalu diangkat, lalu kemudian tidak tahu mengapa ada drama sehingga Harun Masiku masuk menjadi anggota DPR pergantian antar waktu. Belum sempat terjadi ada drama suap menyuap dengan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nah, ini menarik sekali karena dilibatkan dengan sosok-sosok tertentu, tokoh-tokoh terkenal, tapi untuk Harun Masiku sendiri sampai detik ini tidak pernah diperiksa, keburu kabur, dan Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU pun sudah divonis dan salah satu politikus dari PDIP juga sudah divonis. Waktu itu tidak ada diperiksa Hasto sebagai saksi atau tersangka, tiba-tiba ialah opini publik yang mengaitkan bahwa Hasto terlibat dalam hal kasus Harun Masiku. Nah, Harun Masiku lenyap bagaikan ditelan bumi. Tahun 2024 menjelang rame-ramenya tahun politik, mulailah dimunculkan kembali drama Korea yang bernama Harun Masiku ini. Tapi bagi saya menimbulkan pertanyaan. Sekali lagi bagi saya menimbulkan pertanyaan. Kalau KPK tahu keberadaan Harun Masiku, tidak perlu diekspos ke media. Langsung tangkap saja. Artinya pada saat KPK tahu bahwa Harun Masiku lokasinya sudah diketahui dan akan ditangkap, otomatis itu adalah sinyal atau pemberitahuan secara tidak langsung kepada Harun Masiku untuk lari, kabur lagi, hilang lagi tertelan bumi. Dan mohon maaf, saya tidak yakin KPK itu benar-benar tahu keberadaan Harun Masiku. Jadi ini hanya merupakan bluffing atau apa yang dibuat KPK sehingga akhirnya menyasar kemana-mana. Jadi drama Harun Masiku ini sekali lagi dimainkan oleh KPK dan menunjukkan bahwa KPK ini terkesan dalam tanda kutip sudah tidak seperti dulu KPK yang independen begitu. Jadi seolah-olah kasus Harun Masiku ini
diorder oleh kelompok tertentu atau penguasa gitu untuk menyandera seseorang gitu dengan kasus Harun Masiku. Jadi logika rakyat ini dipermainkan dengan pernyataan dari Wakil Ketua KPK, oh saya sudah tahu tempatnya kok, sebentar lagi saya tangkap. Ini lawaan yang tidak lucu. Artinya saya melihat KPK ini tidak terlalu serius. Selama 4 tahun tidak berhasil mengendus keberadaan Harun Masiku, dan sekarang dimunculkan kembali lalu menyasar seorang sekjen PDI Perjuangan dengan dramanya, diperiksa, disita HP-nya. Saya bingung ini. Kalau memang dalam tanda kutip seorang Hasto Kristianto itu terlibat Harun Masiku, mengapa tidak 4 tahun yang lalu itu diproses, diperiksa, kemudian divonis berbarengan dengan Wahyu Setiawan, komisioner KPU. Sekarang pada saat Harun Masiku hilang entah kemana, Wahyu Setiawan dan satu lagi politisi PDI Perjuangan sudah divonis, 4 tahun kemudian Hasto kembali dikait-kaitkan dengan Harun Masiku. Jadi bagi saya rakyat itu tertawa lihat pertunjukan atau drama yang dimainkan oleh KPK ini. Saya menghimbau kepada KPK, kalau memang Anda tahu keberadaan Harun Masiku, tangkap saja Pak, nggak perlu cuap-cuap ke media. Kalau cuap-cuap ke media itu seperti drama yang ya drama lah. Kalau memang Harun Masiku masih ada hidup, kan pasti dia tidak mungkin tidak membaca berita-berita itu. Logika kita, ya dia akan kabur lagi. Atau jangan-jangan ini hanya drama yang dimainkan KPK untuk menjerat seseorang gitu ya. Jadi supaya kakinya terikat, tersandera. Ya kebetulan saja seorang Hasto Kristianto ini adalah orang yang sangat kritis misalkan, yang sedang mengkritisi penguasa gitu. Jadi akhirnya teori otak-atik gatuk itu terjadi, dan jangan salahkan masyarakat kalau membangun perspektif yang seperti itu. Karena drama ini sengaja dibuat oleh pimpinan KPK sendiri, dan itu memperkosa akal sehat masyarakat Indonesia. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sahabat Main TV. Ini adalah opini saya sebagai rakyat, agar kita ini cerdas lah, dan agar kita ini memberikan pembelajaran kepada pimpinan KPK. Belajarlah membangun logika yang bisa diterima akal sehat. Jangan membuat narasi, membuat pernyataan yang membuat kita jadi tertawa ngakak lihat drama yang dimainkan oleh KPK sekarang. Sekali lagi, kalau memang benar KPK tahu keberadaan Harun Masiku, tangkap saja, tidak perlu cuap-cuap ke media massa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sahabat Main TV. Kita tetap berharap penegakan hukum ini imparsial, tegak lurus, tanpa perlu ada drama-drama yang memuakkan, karena rakyat sudah terlalu muak dengan drama-drama yang dimainkan para elit ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, dan kita tidak ikut larut dalam drama yang dimainkan oleh kelompok tertentu. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya. Sampai jumpa.